Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya takdimi para bapak-bapak dan para ibu-ibu, para ustadz, para habaib, para kiai, wabil khusus kepada guru kita bersama Amuna Kiai Haji Lutfi Basori. Semoga Allah memperpanjang umur beliau, semoga Allah melancarkan rezeki beliau, semoga Allah melancarkan jalan dakwah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga berkat kita bersolawat kepada beliau, kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada zaman ini banyak di luar sana anak-anak atau pemuda-pemuda yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Sampai-sampai anak ini menyakiti hati kedua orang tuanya, membantah kedua orang tuanya. Padahal jika kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita harus melewati kedua orang tua kita dulu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sunti walidain." Kurang lebih yang artinya keridhaan Allah Subhanahu wa taala tergantung keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kemurkaan kedua orang tua. Dari hadis ini menerangkan bahwasanya kita jangan sampai membuat kedua orang tua kita marah, membuat kedua orang tua kita murka kepada kita, karena sudah disebutkan ketika kita membuat marah atau murka kepada kedua orang tua kita, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan murka kepada kita. Lalu bagaimana jika kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala padahal kita sudah menyakiti hati kedua orang tua kita, membantah kedua orang tua kita? Maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita dan bisa-bisa kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita sudah menyakiti hati kedua orang tua kita. Contoh yang pertama, ketika kita berjalan di depan kedua orang tua kita, kita harus menundukkan pandangan kita. Maksudnya ketika kita berjalan itu sambil tunduk. Jangan sampai kita ini berjalan sambil berdiri di depan kedua orang tua kita, karena itu kurang adab. Itu yang pertama. Yakni yang kedua, jangan memperdebat kedua orang tua kita. Yang disebut memperdebat kedua orang tua kita ini adalah semisalnya kita disuruh belikan gula 1 kilo, lalu kita membelikan 2 kilo. Lalu kita ditanya oleh kedua orang tua kita, "Loh, kok beli 2 kilo padahal kan disuruh beli 1 kilo?" Nah, itu kita jangan menjawab. Kalau menjawab itu sama seperti memperdebat kedua orang tua kita. Itu yang kedua, yakni yang ketiga atau yang terakhir. Ketika kita disuruh oleh kedua orang tua kita, disuruh ini atau itu, ketika kita lagi asik main HP, tinggalkan HP itu, tidak penting. Lebih penting mentaati perintah kedua orang tua kita. Ketika kita disuruh lalu kita menjawab saja, itu sudah termasuk durhaka kepada kedua orang tua kita. Ketika kita durhaka kepada kedua orang tua kita,
maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Kita lihat orang tua kita di luar sana yang berpanas-panasan, yang berhujan-hujanan demi menafkahi anaknya. Kalau digunakan dengan sebaik-baiknya, alhamdulillah ya. Tapi kalau sebaliknya digunakan untuk yang tidak baik-baik, contoh diberi uang oleh kedua orang tuanya lalu dibuat untuk membeli homer dan lain sebagainya. Naudzubillahi min. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita dan tidak menyakiti hati kedua orang tua kita, agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.